Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan konsep sains kehidupan yang berjudul manusia, tubuh, panca indera, nutrisi, dan kesehatan. Kelompok kami beranggotakan Dwita Andini, Najwa Aini Syifa, dan Nifa Aulia Rahma. Video ini juga merupakan tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Sains Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Erifa Syamsiatin, SPD MSI. Mari kita simak penjelasannya. Pengertian tubuh. Menurut Wikipedia, tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia. Tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, batang badan, 2 lengan, dan 2 kaki. Ukuran tubuh manusia biasanya ditentukan oleh gen. Anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsinya masing-masing tetapi saling berkesinambungan satu sama lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun anatomi manusia yaitu 1. Sistem rangka. Sistem ini berperan sebagai tumpuan dan pelindung jaringan lunak yang membentuk tubuh. Selain itu, otot pun juga melekat pada sistem kerangka. Seiring tumbuh kembangnya seseorang, sesuai namanya, sistem kerangka memberikan tubuhmu bentuk. Sistem kerangka manusia terdiri dari tulang dan sendi yang terdiri dari sel, serat, protein, dan mineral. Sel darah merah eritrosit pun juga diproduksi dalam tulang oleh sumsum tulang, dan tulang adalah tempat menyimpan kalsium, zat besi, dan lemak. 2. Sistem otot. Bertugas untuk segala pergerakan pada tubuh manusia. Manusia memiliki lebih dari 650 otot yang membentuk satu sistem dalam tubuh. Sekitar setengah dari berat badan manusia adalah otot. Otot terdiri dari berbagai jaringan, pembuluh darah, tendon, dan saraf. Nah, di otot terdapat 3 jenis otot. Yang pertama otot polos, paling lemah dan tidak bisa dikontrol, yaitu terdapat di perut, usus, hingga pembuluh darah. Yang kedua ada jantung. Otot jantung tak dapat dikontrol, tetapi jauh lebih kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada rangka, satu-satunya otot yang dapat dikontrol. Yang ketiga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring, laring, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Yang keempat, ada sistem pernafasan. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernafasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan memupuk. Saluran pernafasan meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Yang kelima ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensori, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antar bagian-bagiannya. Cara menjaga dan merawat tubuh anak. Yang pertama, rutin mencuci rambut. Anak kecil perlu diajari untuk mencuci rambut mereka 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Keramas terlalu sering sebenarnya tidak terlalu dianjurkan karena dapat membuat kulit kepala kering dan lebih rentan ketombean. 2. Rajin mandi. Mandi yang baik menurut kesehatan dilakukan setidaknya 2 kali sehari dan dilakukan setelah bangun tidur dan sore seusai beraktivitas. Yang ketiga, merawat kesehatan kulit. Anak-anak usia prasekolah masih membutuhkan bantuan orang tua untuk merawat kulitnya. Selanjutnya,
menjaga kebersihan mulut dan gigi. Ajari anak untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, baik itu pagi dan juga malam. Yang kelima, membersihkan ketiak. Keringat dapat memicu bau badan pada anak remaja dan seringnya dimulai sejak usia 9 atau 10 tahun. Selanjutnya, mencuci tangan, menjaga kesehatan kuku, dan kebiasaan di toilet. Panca indera. Panca indera merupakan alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Panca indera peraba berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran, hingga rasa sakit. Selanjutnya, panca indera penglihatan. Panca ini berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesar maupun mengecil. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh retina dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang bisa dibaca oleh otak. 3. Panca indera pendengar. Telinga manusia adalah labirin yang rumit. Sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Yang keempat, panca indera penciuman. Menurut para peneliti, indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Indera penciuman manusia akan bekerja dengan olfactory cleft yang ditemukan di atas rongga hidung yang berfungsi sebagai penciuman. Yang kelima, panca indera pengecap. Fungsi indera pengecap lidah bisa merasakan asam, manis, asin, pahit, dan gurih. Sel perasa di bagian depan belakang lidah serta mulut bagian belakang dan atas mendeteksi kelima rasa tersebut. Nutrisi. Nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Kebutuhan energi didapatkan dari berbagai nutrisi, seperti karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Nutrisi adalah salah satu komponen penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang. Selama masa tumbuh kembang, anak sangat membutuhkan zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Terdapat beberapa zat gizi yang berperan penting dalam proses pertumbuhan, yaitu yang pertama ada karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat ialah sebagai penyedia sumber tenaga utama bagi tubuh berbentuk energi. 1 gram karbohidrat menyediakan energi sebesar 4 kilokalori bagi tubuh. Karbohidrat berbentuk glukosa merupakan satu-satunya sumber energi bagi otak dan sistem saraf. Yang kedua ada protein. Protein merupakan komponen utama protoplasma di dalam sel. Selain ia dapat menjadi sumber energi, juga berperan penting dalam proses pertumbuhan. Protein berperan dalam pemeliharaan jaringan, perubahan komposisi tubuh, serta proses regenerasi jaringan. Komponen protein di dalam tubuh meningkat dari 14,6% pada masa pertumbuhan menjadi 18-19% ketika berusia 4 tahun. Estimasi kebutuhan protein pada masa pertumbuhan sekitar 1-4 gram per kilogram. Yang ketiga ada lemak. Lemak menyumbangkan 40-50% energi yang dikonsumsi oleh bayi. Lemak menyediakan sekitar 60% energi yang diperlukan tubuh selama beristirahat. Walaupun kelebihan karbohidrat dan protein dapat diubah dalam bentuk lemak, namun lemak tidak dapat diubah dalam bentuk karbohidrat dan protein. Lemak sebagai komponen utama pembentuk membran sel, lemak juga membantu penyerapan dan penyimpanan vitamin larut lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat ada kalsium. Kalsium berfungsi untuk pertumbuhan dan mineralisasi tulang. Lebih dari 98% kalsium tubuh terbentuk tulang, dan 1%-nya lagi ada dalam cairan tubuh dan otot. Sebanyak 30-60% asupan kalsium diserap oleh tubuh. Selain itu, kalsium juga membantu menjaga detak jantung agar teratur dan mengirimkan impuls saraf. Yang kelima, ada zat besi.
Zat besi adalah bahan dasar dalam pembentukan hemoglobin dan juga berperan dalam pengangkutan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh sel di dalam tubuh. Hal ini penting untuk pertumbuhan, sistem kekebalan tubuh, dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat disebabkan oleh aktivitas berlebih, kurangnya asupan, pencernaan yang buruk, atau konsumsi teh dan kopi yang berlebihan. Tanda-tanda kekurangan 10 zat besi seperti pusing, kelelahan, gugup, dan reaksi mental melambat. Selanjutnya ada kesehatan dan cara menjaganya. Pada tahun 1986, WHO mengatakan bahwa kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi serta kemampuan fisik. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan tubuh atau fisik merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi fisik seseorang. Istilah kesehatan fisik berkaitan erat dengan masalah-masalah fisik, seperti terbebas dari luka ataupun terbebas dari penyakit yang tampak. Untuk bisa mendapatkan kesehatan fisik, manusia hanya perlu melakukan 3 hal, yaitu olahraga, menjaga pola makan, serta menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi jiwa ataupun mental seseorang. Istilah kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan masalah stres dan masalah yang terkait dengan pikiran. Berbeda dengan kesehatan fisik, kesehatan mental cenderung lebih sulit untuk diraih. Mental yang sehat biasanya hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kestabilan emosi, keseimbangan jiwa, serta tidak terlalu banyak memikirkan permasalahan. Untuk mendapatkan kestabilan yang seimbang, jiwa dan emosi, manusia membutuhkan tubuh yang sehat dan juga hati yang bersih. Sekian video dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.